Kali ini kita menyambangi salah satu tempat seorang gitaris bluesnya Bali. Gitaris sandalnya Bali. Karena kalau mendengar beberapa melodi di lagu-lagu di Ubud khususnya Yes. pasti sudah tahu siapa orangnya. Matur susu Moji. Ego Gepeng. Terima kasih sudah meluangkan waktu dari sekian hari yang kita rencanakan. Tetap sekarang sini orang Haji bisa diubah karena namanya juga produktif ya. Ya terakhir Rika kemarin Haji bilang rencana kita kemarin. Tapi kan Haji kan ada session kender, session gitar. Di sana Ubudnya bakal ada single terbaru nanti. Ditunggu aja pokoknya nanti apa? Kenapa kita sampai bisa menyambangi beliau? Nah, ini teman-teman bakal bertanya nih. Iya. Jadi Ibu dan Ibu kan secara karakteristik musik, iya, tidak melihat personilnya tahu kok ini. Oh, ini lagunya Ubud Band. Ya. Inilah beliau salah satu personil di mana yang menciptakan melodi-melodi indah. Melodis yang sangat melodis. Oke, Haji. Gimana kabar? Baik. Becek. Ya, sehat. Tetap sehat. Setunggaro, jaga kesehatan selalu. Agar tetap bisa berkarya. Ya, kan penting ya. Iya. Ada cuy. Pertama kali pernah sama Haji Gong Epeng karena yang penggemar di Ubud, terus terang aja yang penggemar di Ubud. Terima kasih. Lihatnya di panggung. Menyamuk aja gitar. Karena main itu relax tanpa beban santai, menikmati. Makanya kita tuh kadang terhanyut dalam lagu tuh. Kayaknya jiwa tuh di gitar loh. Di gitar kan ya? Di gitar. Ceritain dikit Ji, gimana nih Ki prosesnya Ji sampai bisa suka main gitar? Mungkin banyak teman-teman di luar kan ya mungkin sama kan teman-teman yang lain, mungkin awalnya dulu waktu SD atau waktu kecil lah, ada selain dengar radio dulu ada salah satu keluarga temannya datang bawa gitar dan semua coba-coba, cuman suka musiknya memang dari kecil, suka dengar radio, tidur bawa radio. Dulu kan lagu yang ya kalau kita bilang sekarang udah oldies sudah ya. Nah, awal belajar main gitarnya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya awal kelas 2 coba-coba ada teman yang ngajarin dan akhirnya keterusan. Siapa nih temannya? Kalau dulu yang pernah ngali atau maksudnya lancong-lancong dari Ubud ke daerah Kapal Mungui kan? Ya di sana ada Gung Bagus namanya, itu yang ngajarin chord gitar. Terus keterusan sampai di Ubud, setiap ada orang main gitar, barang saya ikut satu ajarin gitu. Terus diajarin sama Dewo dari Ubud, Dewo suaminya diajarin lebih detail ya. Kalau main hitam begini, kalau main melodi begini. Nah terus keterusan sampai punya band akhirnya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP sempat punya band? Sudah punya band, cuman waktu itu malah dia yang paling kecil umurnya. Yang lain udah klik udah dewasa ya. Ya. Oh, Haji paling kecil. Ya, manggung pertama penonton sana saya balik arah. Jadi, ya. Haji udah megang gitar gitu. Udah megang. Udah. Tapi main lagu Nirvana. Gitu. Berarti kiblat Haji tuh keluar jadinya ya istilahnya. Enggak sih, dulu suka di zaman itu ya
waktu nikah udah ada kan, udah keluar Dewa, ada Slang, ada ya kalau untuk lagu Indonesia ya itu Dewa, Slang ya, cuman masih kacau lah. Terus dengar musik luar kayak Nirvana gitu kan, sana sana lama main lagu-lagunya Nirvana gitu. Berarti berbagai jenis aliran juga aja ya istilahnya. Kalau dulu apa gimana? Ya, maksudnya kan genre musiknya. Iya, kalau yang dengar musik ada distorsinya, rock tuh demen senang dah. Oh, yang penting ada unsur distorsi. Ya, ya namanya anak muda lah. Iya benar. Cocok pagi. Ya, sedikit zaman itu ya. Ya, zaman itu. Nah, terus main ngeband kemana-mana, maksudnya antar Banjar ke Banjar. Iya. Banjar ke Banjar. Akhirnya dapat SMA kelas 1 kelas 2. Dapat kesempatan disuruh main di salah satu bar di Ubud. Kelas 1 SMA nih? 1 atau 2 lupa. Oke, SMA. Main akustik, yang diajak udah senior, saya yang paling kecil umurnya. Lagi yang paling kecil. Nah, dari orang Haji kan pakai lek-lek kan nanti yo. Di sana ada awalnya saya mulai belajar main musik reguler di bar. Tahun berapa? Di sekitar tahun 97 kalau nggak salah. 97. Ya. Dan dua. Ya, itu dah mulai ada akustikan. Nah, di sanalah dulu awal-awal main di sana, akhirnya ketemu dengan Pak Krishna. Oh, karena gini. saya yang main di depan rumahnya Pak Krishna bar di sana dulu. Oh, yang di sebelah selatan lapangan Asina. Iya dulu kan ya. Ya. Kan di sana. Di depan galerinya tuh ya. Ya. Berarti Widunya pada saat itu bukan tidak main band. Tidak. Oh, tidak sama-sama dengan dalam kondisi main band kita. Tidak. Terus ketemu karena dulu Pak tuh kan sekolah di Pliatan juga SD. Beda sekolah kita. Nah, akhirnya bikin band yuk. Cuman ada personil, drum sama gitar aja. Drum sama gitar aja? Ya, tapi main aja. Nah, lagu apa? Serang kali aja? Berdua aja. Oh, Widunya main drum pada saat itu? Itu memang main drum asli. Igongnya main gitar. Yang nyanyi nggak ada? Nggak ada. Yang penting kita main musik. Karena hobi yang karena cinta musik ya. Ya. Musik apa tuh? Nah, apa deh? Nah, tak kasih. Coba pelajaran nih apa? Black Sabbath itu. Ya. Referensi musiknya itu ya sih. Di beberapa podcast yang tahu tuh beberapa referensi musik itu tuh cadas. Cadang memang. Ya. Karena emang kalau referensi musik ngeri dia. Oke. Ya, terus Aji nampung nih dengan kita sharing kan di sana. Sharing. Saya kasih lagu ini dan batu belajar drum. Nah, adalah tawaran main. Itu masih berdua mantan kan? Belum ada nama dulu. Masih dua kan. Oke. Tawaran main siapa? Tak punya penyanyi, tak punya pemain bass. Nah, pas salah waktu itu Cuk Gus pemain bassnya di Ubud, masih belajar gitar dengan dia. Belajar 2 orang waktu nikah sama Gung Ditra namanya dari Ubud. Sekarang gitarisnya Internal Madness kalau nggak salah. Belajar. Akhirnya, coba mau mana main bass? Kita ada tawarannya. Ya coba. Nah, ajarin main bass. Gitarin dasar kan. Cari lagu. Palis nggak ada. Kalau main nih. Ada teman dari Ubud bisa nyanyi. Aduh kan panggil main. Ya akhirnya main di pasar kan. Main akhirnya. Dengan personil yang sudah lengkap waktu itu. Ya cuman keyboard nggak ada. Oke. Ya bentar. Oh. Ya akhirnya. Itu belum bandnya belum. Band kan 2005. Berarti karena hobi musik terus Aji membuat grup band ya sama Witu sama bassnya lagi. Terus berjalan tuh Ji? Terus berjalan sampai SMA kita kan waktu itu kan. Terus berjalan. Masih genre musiknya gitu juga mix. Masih mix rock,
tahun segitu Ya, kan. ya. Apa yang penting apalah yang enak main. Main. Lagu Dewa, yuk cari lagunya Dewa. Lara Sati yang itu tuh. Oh iya. Yang penting main gitu loh. Intinya dapat pegang musik. gitar, bermusik. Intinya dapat bermusik dan pas kan tawarin main-main tuh. Nah, Pak Tundas begini selanjutnya Pak Tu juga ayo kita ikut lomba yuk festival band. Nah, sempat ikut festival band rock di Bali. Ya. Witunya memang kemarin sempat bilang. Bahkan ngobrol Witunya memang Dan basic ya dia. Udah pernah dapat juara. Taris nama Bu terus. Bas. Udah sehari kapan apa? Udah everyday ya? Ya apalagi waktu itu kan. Nah, Everyday istilahnya. ya, kacau. Jadi informasinya valid ya teman-temannya. Yang itu udah dengar dari luar, informasi di luar aja, langsung yang bersangkutan yang nanya. Jadi memang everyday istilahnya. Itu sudah kayak apa ya, berbarengan. Ada korek. Ada. Dikit. Oh, udah. Berbarengan dengan istilah keseimbangan Keseimbangan, ya, ya. feel-nya di sana. Tapi kan kalau yang lihat dari dengar ya dari jenis genre musiknya di Ubud Niko lebih ke blues, Ji. Aji kan dari mana sih gininya, Ji? Nah, Rock blues. sebenarnya era waktu itu dengan Pak Krishna dengan semua teman-teman itu kan memang zamannya glam rock lah istilahnya. Oh, glam. Waktunya masuknya ya kalau kita mempelajari rock yang lama pasti basicnya rootnya blues mereka. Okay. Ya kayak Sabbath, Led Zeppelin atau Deep Purple. Blues dan klasik itu kan harus ada musik berat. Sing nyampe dan Sering basic. Siap. Guns N' Roses, Iya. Metallica, Nirvana, Iron Maiden, dan waktu itu kan internet nggak ada. Berarti nggak dalam CD kan teman-teman? CD kaset kaset tape yang Ya. pakai pita. Kaset pita. itu udah kita kalau mau ingin ulang lagi rewind lagi Kecek. ini combo terus kaset. Nah musik kan kita dengar radio kan ada sore-sore rock klasik Zaman itu. ya, Ya. rekam dah kita nunggu rekam kaset kosong masuk mulai musiknya mulai pembawa acaranya kita udah rekam. Kalau mau nanti ganti lagu besoknya hapus dulu kan bisa dihapus. Iya. Dipasang untuk Ya. Oh, berarti Aji yang seperti kita tanyakan tadi nih Aji memang tidak secara keinginan sendiri bahwa saya bakal alirannya glam rock atau rock blues dan sebagainya. Berarti Nggak, kan pada saat cuman di kawan kan tertarik aja blues. Sebenarnya begini, tertariknya dengan blues ada pas nongkrong sih dulu waktu SMA kelas 3 SMP mau ke SMA di ada bar sebelah Jembatan Campuan. Malam datanglah tamu bawa gitar kan main minum. Datang tamu dipinjam gitarnya. Duduk kan sambil belajar bahasa Inggris. Kemudian dikasih tahu lah, tahu musik blues gitu teman-temannya. Aku bilang enggak tahu. Diajarin lah chord 3 chord blues itu dan disuruh kamu harus beli kaset ini gitu. Disuruh lah beli kasetnya waktu itu Eric Clapton. Nah, kan toko kaset di Ubud kan? Iya. Beli. Terus ada teman dari Puri juga di Ubud yang mensupport. Sekarang tinggal di luar. Dia yang ngasih referensi banyak. Cuman dia waktu itu dia sudah kuliah. Saya masih kecil. Ya di pesannya digini, kalau kamu memang senang musik, tak kasih semua kaset tip sudah. Kasihlah 3 box. 3 kampil sebesar galang itu. Di sana ada banyak Kaset. Ada kaset tip, ada heavy metal, ada jazz, ada banyak genre. Iya, ada blues, ada Dire Straits, ada Iron Maiden.
Ada lah di sana Eric Clapton ada album Unplugged-nya. Sana tinggal pelajari. Nggak ngerti, cuman dia seneng. Nah, Dika terus di sana terus belajar. Ingin tahu blues itu apa sih, belajar. Sampai sekarang pun masih belajar. Terus ya karena suka kan untuk mengasah Nika kan harus cari musik corak yang agak ke arah sana. Iya. Ya contoh Guns N' Roses kan blues kesana. Skid Row yang gitu. Makanya secara tidak langsung ya. Tapi kalau musik memang suka musik blues. Memang suka. Karena dikenalin itu lah dulu. Sama teman kamu bolehnya ini kok. Apa yang buat Aji suka sama genre blues? Nah, unik aja sih. Unik kan jajak luang, kok luang kilo 3 kan kode luang lah. Bisa sih. Ya. Karena Aji menyukai chordnya. Ya, progresi chordnya kan 3 aja tuh. Iya. Dasar. Kok enak Ji gitu. Oke, dari sana timbul langsung suka sama blues. Terus dengar lagu-lagu blues yang kuno-kuno kan. Malah rumit dengar. Dasarnya begini kok lagunya rumit karena lagu film kartun. Kan lagu Delta Blues itu kan gitu dasarnya dulu. Musiknya ya ketemu album musisi-musisi yang lain baru jelas ada elektrik gitar gitu. Kalau dulu kan singer style ya memang blues yang lama. Yang klasik blues itu. Klasik blues itu singer style nih. Ya, dan waktu itu di mana belajar? Internet nggak ada. Iya. Beli buku musik nggak begitu masuk. Jadi gimana cara Aji waktu itu ya tetap selain kaset nih ini telinga harus terpaksa harus dipaksa. Beda emang outputnya generasi dulu. Iya. Beda emang output generasi dulu emang. Ininya peka sekali ini. Yang telinga itu peka. Sekarang lihat perkembangan zaman kan. Ingat dulu. Udah senar piramid lagi. Gitar bolong dan tegas. Paling lagu si Calok Men resam. Noni dah mesti ngaisar udah lima. Coba kita mah senar gede, gitar tegas. Iya. Kalau lagu si Calok Men sing jenara lu. Kalah lagu. Tongnya ya kok gitu sudah. Oh iya. Jadinya suka blues. Gimana cara Aji ngemasukin blues tuh di musik Bali, Ci? Itu pertanyaan dia. Kok bisa blues tuh bisa masuk di musik Bali dengan dinikmati enak? Secara dialektika apakah memiliki kesamaan enggak untuk memasuki unsur blues itu sendiri? Kalau dia sih komposisi ya pertama ya. Kalau komposisi. Ya, kalau komposisinya memang kita bisa memungkinkan untuk masuk dia pasti bisa masuk. Kalau enggak harus. Enggak bisa dipaksa tadi ya? Enggak, harus ngalir nih. Kalau dipaksa enggak bagus nih. Enggak enak. Iya. Sangat-sangat ya timpang jadinya. Ya. Makin begini kan kalau bagi beliau juga musik itu apa yang harus serasi yang dikasih di musik itu loh. Kan kalau memang dia harus kasih sentuhan klasik ya kasih bisa. Tidak kalau memang blues ya blues yang bagaimana kan gitu. Tidak apakah harus yang berat, apakah harus yang tidak terlalu berat, soundnya apakah yang bagaimana ya kan. Itu pengaruh semua di lagu. Wow. Gua pribadi cuy, ngira blues itu satu. Karena lagu ya udah kalau mau buat lagu ya udah taruh blues. Terus blues dengan lirik seperti ini. Ternyata masih tetap memperhatikan komposisi. Dari struktur lagi banyak indikator yang harus diperhatikan. Coba nggak lagu Jen blues ngel. Nah. Tanpa ada komposisi awal harus bagus. Pertama komposisi. Memang susah memasukkan blues ke lagu Bali. Contoh memasukkan blues ke lagu Indonesia. Bagi Wigong yang karya yang hebat musik Indonesia blues cuman lagu Indonesia contoh Iwan Fals. Iwan Fals. Bento itu kan blues dia. Blues ya. Slang.
Slang. Slang. Ya gitu bang. Dan itu tidak gampang. Ya. Nah, ini sedikit gini Wigong. Kalau Wigong misalnya gini nggak main nih. Ya. Tapi ada yang band manggung, salah satu band manggung. Kalau salah chord, Wigong tahu? Maksudnya? Misalnya dia cover lagu nih. Wigong sedang makan atau gimana, tapi ada band main. Dia salah chord, ngambil nggak sesuai dengan. Pernah dengar ya, gitu? kalau karena sudah sering main ya tahu ya. Wigong jar sering Wigong saya salah biar nggak arah tuh ya arah di logo arah maksudnya nilai kau berapa kan maksudnya main dong maksudnya susah menjadi perfect di per setiap manggung kan ada kita bermain musik ada mood, ada sounds, ada teknikal, teknikal panggung, kan semua kita dapat sound system yang bagus kan enggak? Kalau teknikalnya maksimal dan bagus, feedbacknya ke kita juga senang dah kita. Ya jangan alatnya kan. Perfect juga ya. Memang harus semua nih kak. Oke. Nah dari perjalanan untuk apa istilahnya bermusik nih kok, berarti kan ada standarnya sendiri untuk alat-alat ketika manggung ya. Saya pengennya kayak gini enggak? Ada loh. Apa gimana? Riders di luar dari biar aku ngecewain gitu. Harus baku nggak? Sebenarnya ya kalau bisa disediain bagus ya. Oh nggak baku berarti? Kalau enggak nggak apa-apa kan ya. Dan bagaimana kita antisipasi contoh kalau gitar kita request ampli ini, kalau enggak ada ampli ini, kalau enggak ada ampli bagaimana cara kayak gitu. Ada option yang lainnya, kita pakai ini kayak preamp atau capsim dari DI box atau apa lah. Nah dari perjalanan Wigong Kendan bermusik konser, pengalaman terburuk di mana? Gimana? Pernah nggak pegang senar atau? Kalau putus senar sih aman sekali. Aman ya. Pengalaman aneh yang biasanya mengganggu sekali nggak sih terburuk, maksudnya mengganggu ketika kondisi kita drop secara kesehatan. Ya kondisi drop, mood nggak ada, cuma kita harus manggung. Ya audiens nggak mau saya menonton, Anda harus bagus. Ya benar. Audiens nggak mau tahu kondisi. Karena live itu. Karena live. Kau yang bagi itu sangat susah. Sangat susah. Ada trik and triknya buat Wigong gini. Kadang nggak mood nih gitu. Ya arah kan. Salah satu sebenarnya ya arah boleh. Dan kadang musik atau penting itu kan ketika kita berangkat dari rumah bermusik ini kan sendiri nih. Maksudnya kita mau kumpul di mana dengan band. Nanti moodnya memang nggak bagus di rumah, cuma ketika ketemu dengan teman-teman band mah kedai suasana kayak kamu membantu juga ngobrol sama anak-anak di band ya. Oke. Terus ya ketemu dengan manajer band, nggak mau tidak terlalu tegang, cuman tetap nanti show jam segini. Tetap ada trik and di luar dari ngeband, Wigong kan ada apa namanya reguleran juga Wigongnya. Sama gini Yong, tahu apa namanya? Ngajarin ini les gitar. tuh. Ya ngajar les gitar, ya masih udah lama sih. Sudah lama. Kalau reguleran masih. Apa bedanya reguleran sama live band langsung Ji? Maksudnya live panggung dengan di Ubud gitu? Kan ada sama gitarnya. Yang jelas kan lagu beda. Lagu beda. Kadang-kadang durasi manggung kita pun beda. Kalau kita panggung besar, berapa paling lama? Sejam. Kadang-kadang 45 menit kan. Kalau reguler kita main 2,5 jam. 2,5 jam, dapat 30 menit. Terus dan secara culture musiknya nggak ada bedanya ya, sama-sama menikmati. Kalau musik
sama-sama menikmati. Sama-sama menikmati. Ya. Apalagi di Boden Band kan itu hasil karya kita yang original. Dan kalau di reguler kan cover kita. Tapi kan yang pernah yang lihat di YouTube yang kan ada gininya yang musik apa namanya sih? Aji punya di channel YouTube-nya Aji. Instrumentalnya. Itu kan Aji membuat sendiri dengan itu sesuatu yang oke lah dibilang kalau karya kebanyakan gitaris ketika dia punya band dia pingin idealis memasukkan sesuatu yang sesuai keinginan. Iya, cuman tidak bisa masuk ke lagu ini karena tidak dibutuhkan oleh lagu ini. Iya. Dia bikin proyek sendiri. Instrumental. Dan untuk teman-teman nama channel Aji namanya? Agung Gepeng. Itu instrumentalnya Jigong yang dari tahun 7 tahun yang lalu ya? Ya, 7 tahun yang lalu itu dibikin. Ya, itu dibikin. Terus 2 tahun yang lalu dimasukin ke YouTube. Diupload. Jadi itu menjadi bahan referensi juga buat teman-teman yang nonton. Benar, yang lagi belajar gitar. Beliau ini banyak murid. Banyak murid beliau ini. Makanya kemarin tuh adek kan di rumah main gitar ya, suka. Dia pernah dengerin lagunya di boot, melodinya dia hafalin. Melodinya? Melodi di boot itu kan kadang apa ya, isi listening gitu ya. Ya. Nge-feel gitu, nggak berat tapi gak berat, tapi enak didengar. Itu kan hasil karya dari Aji Jigong Gepeng juga tuh. Gimana nge-feel gitu, Ji? Kalau susah nih bicara musik lagi. Ya, kalau masalah feel bermusik berkesenian, nah itu sekolahnya nggak ada. Ija masuk sekolah feeling. Rasa. Ya, ada sekolah feeling dia masuk Lensi Malu. Itu enggak ada, itu bawaan orang. Dan ya kalau caranya Begong merasakan sebuah musik dan cara memainkan melodinya, kita harus menghargai semua di pengalaman hidup kita. Maupun itu pahit, maupun itu bagus dan semua. Ya, karena itu ada ungkapan rasanya nanti ya. Ada emosionalnya sendiri. Daripada kita keluarin marah-marah kan, ada musik suang. Tapi Ben, pertama kali kenal langsung karena Begong ini sekali seperti nggak apa namanya ya, kalau dilihat di on frame sama di panggung itu beda. Beliau ini benar-benar santai dan pasti romantis juga ya. Alah. Pasti romantis juga. Ya. Karena pemilihan kata setiap ajak ngobrol dimanapun ketemu. Jak, gimana ya? Pertama kali datang ya. Enggak sih. Gimana? Iya, pasti romantis juga. Orang kan punya sisi romantisnya, punya sisi kerasnya, punya sisi liarnya kan, semua sama manusia. Cuman yang mana dominan, yang mana kita bisa nahan. Kalau terlalu liar juga kan nggak bagus. Ya, Begong tuh tergantung situasi aja. Kalau main kalau masih harus liar di atas panggung. Liarnya seperti apa? Ya, maksudnya kita kan tidak mengekspresikan musiknya kita. Tapi secara rule attitude itu kan tetap harus dikaitkan ya. Jaga ya. Stylenya Jigong juga rock and roll kan, di atas panggung lagi main dengan santai aja, relax. Ciri khas. Itu cuman band gitaris Bali gitu. Ciri khas dari gue nih. Lanyarannya pasti saya bisa pengen ini. Pasti dong, semungkin sih pasti. Ya, Bang. Itu ciri khas Begong. Ada kegiatan selain yang besar. Nah, Tiang kan sempat juga main belajar gitar gini ya Begong ya, artinya sekedar jenjang ya, kita musik ini kan universal kan. Karena Tiang merokok, memang kayak gini Tiang karena lihat Begong. Inspirasi aja. Meskipun skill sih kalau Begong, bener gayanya padahal udah junior sih lagi junior. Dia. Nah, kembali ke pertanyaan ini yang mungkin teman-teman ditunggu-tunggu juga. Ya. Menjadi pemain gitar tuh, nah orang-orang kan taunya apa namanya Begong anak band, panggung, artis dan segala macam. Apa sih ininya menjadi apa namanya ya, feel-nya menjadi pemain gitar?
seperti yang relate dengan perkataan Minggu tadi itu, manusia itu memiliki liar, dan soft, dan romantis. Nah, feel yang sebenarnya dari jiwanya Wigung sebagai pemain gitar. Kalau bisa dipilih, kita lahir kan kita pilih yang mana kan? Ini kita kan nggak bisa milih lahir. Kita lahir dikasih bakat. Nah, dikasih bakat. Ya, bakatnya main musik. Kalau itu tidak didalami, kita menyalahi alam lagi. Ya kan? Processing. Anda punya bakat bermain musik, buka bengkel tuh kan? Iya sih. Benar sih. Ya Wigung cuman mau menggali apa yang sudah dikasih. Saya dikasih bakat main musik. Bentuk mata. Saya dalami, saya tetap belajar. Ya. Dan bertanya. Kalau memang nggak bisa bertanya itu perlu. Malah nanti kita yang susah. Ya. Benar. Berarti Wigung itu memang dan Wigung bersyukur bisa bermain musik, bermain gitar. Tidak semua orang. Tidak semua orang. Tidak semua orang. Dan juga menginspirasi dengan teman-teman, mungkin musisi-musisi Bali juga memiliki ciri khas tersendiri ya di apapun. Tapi ini salah satu ciri khas dari gitaris yang ada di band gitu. Karena kan kenapa kita sampai tertarik tuh, beliau tuh seorang seniman musik, artis tattoo juga ngajar, terus juga hidupnya Wigung tuh mungkin kebanyakan di art ya. Kalau menurut life is art ya? Life is art ya. Karena pembawaannya Wigung tuh santai tapi ya berisi. Ya, Pak. Suka seni juga Wigung, kayak di studio tattoo, ngambar juga. Dulu SMA tattoo. Di SMA Amin. Ya, SMA dulu awal tattoo. Ampun, udah pakai tato. SMP udah pakai tato. Cuman di paha. SMA belajar tato. Terus berarti kan, maaf yang potong Wigung. Berarti kalau belajar tato suka seni gambar dong Wigung? Memang gambar dari SD, ikut kan dulu Pak, kalau di sekolah ada maksudnya lomba-lomba. Iya. Gambar, main ngegitar, ngeband tuh. nari juga udah SD. Atlet. Nari. Oh nari Wigung. Serius? Makin besar. Kita SD nari. Dulu. Kalau musik gamelan Bali? Gamelan Bali itu? Pernah belajar, cuman tidak terlalu tertarik. Tapi kan sekarang bisa dibawa ke instrumental kan? Bisa combine. Bisa kontemporer, bisa kok, semua bisa digabungkan. Bisa. Tapi kalau Wigung berbicara gamelan gitu, dulu sempat lah, udah lama di Sanggar main-main sama Agung Haji Alit Bono. Iya. SMA diantar sama teman ke sana, kenalin di sana sama dia. Hidup di Peliatan tidak mengenal gamelan itu kayaknya rasanya kurang abdol. Lingkungan soal. Lingkungannya. Kadang-kadang kan dibentuk oleh lingkungan. Benar di Peliatan. Lingkungan. Sangat-sangat legendaris banyak sekali. Iya. Soalnya seni mungkin sekarang. Gede kan, Pak. Seni modern di dunia musik kan ada juga di Peliatan. Seni modern. Iya, sudah Wigung nih inspirasi loh buat ya supaya ada warna. Kalau kita sama semua kan lucu. Tapi sudah basic Wigung kayak tadi ngamar bisa sampai bisa throw art. Ngamar bisa. Ya, kalau disuruh bikin PR mana? PR gambar bisa lah. Aduh, kita udah gak ada juga. Kalau gambar jualan kan enggak ya bener-bener menekun soalnya. Ya, tapi kan gambar yang dijual kan yang dituju. Ya, tato. Ya. Dulu kan begini, tato sama musik jalan nih, akhirnya musik berlanjut. Tato. Dulu juga dulu kan alat juga susah. Cari alat tato di mana kan? Ya. Oh, berarti udah lama aja tato ya? Dulu sempat berhenti, habis itu balik lagi kan waktu ini. Berarti di sini seni tuh gitu dia masuknya cepat. Ya. Cepat sekali. Nah, tuh. Gue demen seni, kesenian senang.
Ya. Ih, banyak sekali orang. Kau mana konyol ya Wigong yang? Di semua udah dibedah semua dia. Sebenarnya acara apa? Bicara musik tuh yang kenapa orang tuh lebih mengenal Wigong Gepeng Yang musik orang time semang yang tuh. Ini aja sih. Batas mah dia. Harus minum kan. Sebagai peraga. Untung Liong nih gelam Wigong karena kemarin tuh yang Wigong minum yang gini. Dia punya rencana. Yang Kone yang di Wigongnya kalau mah minum. Ya ngisi whisky jadi semang. Rencananya gitu kan. Ya nanti lah kita minum. Jadi lah nanti Ya, nyeloy. dibangun semangat jadi drop langsung kondisi ya. Pengen ngensel yang sing hari gitu. Karena ya jadwal Wigong kan padat juga. Cuma memanfaatkan waktu yang memang Wigong kasih. Iya, karena sibuk juga di gininya di kegiatan berkeseniannya Wigong di depan dah. Gak dan pun kacau udah ngorok aja. Wigong gak menyerahnya sih udah bangun. Makanya kan dia beli bungka. Tapi itulah perjalanan. Nah, Wigong tadi ngasih pesan. Gelem seorang entertainer asam lambung. Terus Wigong tuh di luar tuh nggak tahu ya Wigong juga ngejaga kesehatan ya. Tadi dikasih tahu. Wajar kalau suka minum tuh muda tuh nggak masalah. Gitu. Menginspirasi juga kan. Karena Wigong itu minum untuk berkarya. Iya. Ya udah nggak ya? Minum untuk berkarya ya. Ya. Oke. Nah maksudnya sebenarnya ketika baru ngeband kita minum ya supaya relax aja sih sebenarnya. Relax ya. Kalau salahnya terlalu enak itu udah lewat pas perkat terus lewat. Saya dulu lewat nih. Pas itu lewat. Saya lewat. Allah lewat terus. Aduh, itu cuy yang bilang tadi itu kehidupan dunia di dunia gitarnya Wigong. Yang pengen gue tanyain sekarang ini ketika waktu klimaks ngeband. Yang awalnya Wigong hanya sebatas pemain gitar, sorry to say ini. Ya, yang otodidak-nya yang biasa. Boot band kan sempat dan sampai sekarang lagu boot band itu kan masih tetap enak didengar. Iya. Sangat enak didengar. Apa perasaan Wigong bukan berdua? Tas yang awalnya berdua, yang ada band sampai terkenal. Kalau mungkin di Bali Ya, dengan awal pasti senang, senang dengan orang karena biar bagaimanapun kita diterima dulu. Iya. Gimana masyarakat? Ya, kan itu yang menjadi ini gitu kan. Cuman Wigong selalu selalu ketemu dengan orang yang selalu modelnya ya teman, sahabat atau siapa supaya bisa santai lah menghadapi. Iya. Kalau terlalu over kita mau menerima itu kan nanti merasa berdua kan ben aja sing. Nah, ini kadang-kadang untuk pelajaran untuk generasi Wigong, adik-adik Wigong di luar sana. Pernah nggak Wigong merasa star syndrome merasa? Wigong sampai sekarang sih nyari maksudnya apa yang dibilang sama orang yang namanya star syndrome, artinya merasa sudah menjadi selebriti atau bagaimana. Artis kan beda Sih, beda setuju. Karena Rago di Bali contoh banyak sebenarnya. Kalau kita ngomong masalah menjadi seniman, menjadi artis itu ya, menjadi seniman yang diterima di masyarakat kan. Maestro tari, gamelan, lukisan, pematung dan semua. Mereka lo profil semua santai. Iya. Contoh kalau di kelihatan di sini kan ya maestro lukis contoh seperti Lukis Haji Made kan. Mereka dia santai aja. Dia sudah ketemu dengan banyak orang besar dan karyanya dihargai dengan maaf kalau bisa dinilai dengan uang yang sangat tinggi. Fantastis ya cuman nggak dia tetap aja humble ya. Berarti Wigong berkaca sama senior ya dahulu ya. Oke. Karena karya yang menilai dan berbicara. Karena karya yang berbicara. Ya kalau kita mikir orang luar, orang pintar, terus kalau ada. Ya sih. Setuju. Karena regenerasi kita berkembang. Gila, mudah lah.
kalau nggak bisa disaingi tapi mempunyai ciri khas. Santai aja ini juga temannya santai, cuma tetap belajar. Kalau ada kekurangan kita harus dengar kekurangan kita. Oh ini kurang. Oke. Ya. Wow, keren sih Benar. Saya setuju ya, Bro. Setuju tetap Itu belajar. Masuk dong. Wajib dong. Karena orang pintar itu tidak akan ada habisnya nanti untuk generasi berikutnya. Dan sekarang generasi yang muda-muda kalau ngomong masalah musik berskill, aduh, udah dilawan itu loh. Generasi sekarang loh. Bagus sekali dan memang zaman berubah itu. Referensi sudah gampang ya. Gampang referensi. Belajar gampang alat udah gampang ditemukan. Kalau mau belajar gitar yang support udah banyak. Kalau zamannya itu minjam gitar kan. Oke, nah ini menarik. Gitar Bigong pertama mana Pi? Setelah bisa main gitar? Dibeliin sama bapaknya Bigong gitar akustik enggak, cuman hilang. Apa merek Hofner? Ada teman yang punya, suruh beli, ya, benar. terus dikasih uang. Kalau nah gitar tuh kemana-mana, teman. Banyak. Bigong kemana-mana ada soalnya. Pedini minum gitar. Oh berarti setiap keluar mau nongkrong nih pasti bawa gitar berarti? Kalau nggak bawa gitar aja tuh nggak misi gitar. Oh, oke. Zaman itu yang cuma pemersatu itu kan bukannya pemersatu ya dibilang asik tongkrongan tuh ya itu gitar, minum, musik. Makanya inspirasi ekspresi itu di sana. Ya. Waktu zaman tuh orang nggak mikir Anda bisa main melodi. Yang penting tahu lagu banyak, minum aja. Ya sih dah. Dan sampai sekarang dulu. Ya, makanya Bigong minum gitar. Inspirasinya dulu tuh Bigong mungkin sekarang dicurahkan misalnya. Ya. Karena Bigong berpikir dulu kalau dari sana lah prinsip bermusik. Kalau tidak bisa bermain ritme ya nggak kacau. Harus ritme dulu. Maupun bisa main ritme ya baru ada tahap. Maksudnya begini. Kalau Anda bisa bermain ritme, Anda bisa menyenangkan orang dulu bernyanyi lagu apa kan bisa gitu. Biarpun chord yang simpel kan begening nak. Begening ya. Pokoknya ketika kita nongkrong itu kan euforianya Bigong ya. Ya, saya sih samleng main melodi itu. Ya sih. Lu sebagai ro, cewek, pada nggak mau tahu. Lihat kita kan tua ngerti nih. Ganti. Ya benar tuh yang relate sih yang. Tapi knowledge-nya Bigong tentang gitar sudah sejauh itu, paham juga keperluan setiap momen tertentu. Tidak menyamaratakan jadinya. Ya kalau Anda bermusik, kalau Anda berkesenian, kalau Anda bermusik, kalau Anda tidak fun, ngapain? Langsung deman. Nah, sudah sebentar kan? Beliin. Enggak mau. Outputnya apa? Enggak maksimal ya. Anda bikin musik menyenangi diri sendiri, menyenangi orang lain. Beres. Simple. Anda musik orang suka, beres. Wow. Udah dia ben. Jangan ada lebih-lebih jauh. Nah, yang bahasa sari itu nah. Sejak. Saya tadi nggak anak. Benar. Gitar bola udah yang pertama. Gitar listriknya Bigong Niki. Makan ya Niki ada lagi satu cuma di lemari dia. Banyak paling asik Niki kayaknya. Niki yang paling sering dibawa. Iya. Nah, ya ini Niki gitar kan nggak maksudnya tidak terlalu berat dan gampang dia naruhnya gampang gitu maksudnya. Ini pada orang yang gitar nyamuk jadi bro. Gitar pakai rekaman. Tidak jauh beda cerita Bigong sama Witu kan. Yang pernah cerita sama Witu. Sama juga kayak Witu itu kan basicnya pemain drum. Witu itu kalau dulu itu minta drum nggak dikasih bro. Nah, kita kan teman-temannya dia belajar. Kita kan seangkatan aja dia enggak waktu kan seangkatan. Maksudnya begini. Kalau sore sana lah. Mana tuh? Minum yuk. Enggak gua kan enggak motornya. Berarti memang gini. Wah, mau cantel. Di Jawa aja ngungset aja. Minum. Pulang jam berapa? Mau pakai motor siapa? Pas. Itu cuma tetap ngobrolin musik, ngomong
apa yang kan musik itu apa nak pelajin Sibling ya. Ya. Sampai obrolan di luar dari manggung pun berbicara tentang musik. Berarti memang sampai itu bisa jadi vokalis lah uling di drum. di drama. ya Skemanya mereka. jujur Wigong terkejut dulu kan dapat kan lama nggak ketemu Pak tuh dulu band SMA nih tuh dan ketemu di Ubud Wigong malam pasti main di Ubud ketemu. Cuman dulu Pak tuh memang hebat mikir lagu. Dulu dah waktu festival rock seluruh Bali kita bawa lagu cover 2, lagu ciptaan 1. Udah ada nggak ya rock and roll gitu? Kayaknya Pak tuh masih nyimpan dah ininya liriknya masih semua filenya masih. Iya. Cuman nggak direkam nih kak, itu direkam pakai apa ya pas latihan tip kentangan asal dulu kakak demo mama ini kok udah ada menciptakan lagu udah dulu nggak ya di zaman itu yang referensi ini kan agak pioner ya makanya referensi musik aja lagu bisa nyampe sana yo tapi itu dengan jiungnya udah konsum tuh untuk di musiknya karena memang kalau ketemu dengan Pak tuh waktu ketemu dengan Cok semua kita minum memang sampai teler, cuman obrolan kita tetap musik. Bagaimana bermain musik yang lebih bagus, lebih baik. Tetap Wigong dan itu mengikuti perkembangan saat ini, tetap beradaptasi ya. Tetap. Wigong setuju dengan ini nih katanya itu kemarin sebenarnya itu tuh menciptakan lirik itu agar mudah diterima oleh kalangan penikmat seperti Wigong bilang audiens. Iya. Berarti Wigong setuju dengan hal itu ya? Setuju sekali. Apa pernah ada bukan sih bertengkar ya, perbedaan sudut pandang? Ada sih memang dulu. Coba kalau udah menjadi sebuah perdebatan berarti ada masuk ada ego kan? Iya. Kadang-kadang Wigong kan keseringan gitu. Enggak susah nanti. Setelah kita punya album ya kan, kita berkaca dari album Good Band 1, 2, 3, 4 kan lagu yang simbol-simbol yang diterima. Iya. Bagus juga. Coba dengar lagu di Good Band yang pertama, kedua, dan 3. Ada lagu yang tidak pernah dengar, itu rumit tuh. Rumit sekali. Album pertama itu band ilo aja tak kalahin lah. Ada slow itu masih bisa diterima. Ini sisaan itu. Karena kita bikin ya makanya sekarang ya gampang diterima aja deh. Kita musik itu bisa dirumitkan, bisa disederhanakan, bisa kok. Masyarakat Anda siap menerima musik yang gitu? Iya. Kembali ke yang itu kan ada zaman nanti contoh ketika di Good Band mengeluarkan album dengan bernuansa blues, waktu itu kan nggak ada band yang lain bernuansa blues. Iya. Jarak kita bikin 1, 2, 3, 4 break sampai reuni sekarang berapa? 15 tahunan. 15 tahun dari 2005. Band malas band marona bermain musik cara tuh. Sudah 15 tahun lebih maju berarti. Makanya dari visioner berarti. Di zaman itu Wigong sama Witu Krishna itu sudah memikirkan di zaman sekarang bahwa udah penikmat musik 5 tahun ke depan itu akan terjadi seperti ini. Ya. Wow. Maksudnya karena Wigong demen blues sejak waktu Krishna coba semua, ya kita anggap musik kita normal aja. Di kalangan mereka. Yang lain kan gue nggak tahu yang kita belum ada. Wow. Contoh Rock and Roll 72 waktu ini keluar ya. Rock and Roll 72. Iya. Alkohol berbicara. Emosi. Kita berusaha menyimpulkan hal di lagu alkohol dan berbicara dan emosi. Tetap aja berat. Coba dimain, musik itu jangan didengarkan. Dulu didengar oke lah. Coba dimainkan. Nah, tahu yang berat dan tidak. Kesulitannya di mana? Kita kalau masuk di sana. Iya. Oke, Wigong.
super sekali. Tidak terasa sejam. Ya. Tidak terasa sejam, men. Banyak pertanyaan yang kita ingin tanyakan, men ya. Next, kita undang Digong lagi. Kita mampir di sini buat lagi. Karena ada kejutan dari Digong dan timnya nanti, teman-temannya di sana. Ya. Dan Digongnya udah pesan Nana ya, minum. Santai nak ya, minum keras. Belum bisa sam lamong. Segar nak minum. Segar nak minum ya. Itu sebenarnya ini mau mana yang saya salah minum. Nah, bisa juga Digong ada Digong ada bagiannya kan? Ya, ada manggung. Oke deh, nanti tak tunggu waktunya Digong. Ya. Ya kalau udah free. Dan thank you sudah meluangkan waktu untuk bicara pendapat Digong. Benar itu. Closing statementnya Digong seperti biasa. Iya. Sebelum kita tutup, Cik. Untuk generasi-generasi khususnya yang senang bermain gitar atau berkesenian. Ya, tapi yang penting ya, tetap berkarya, tetap belajar, itu kan sih. Belajar bersyukur kalau Anda sudah bisa dikasih bakat bermain musik. Itu aja. Kita belajar, kita berkarya, belajar bersyukur ketika sudah dikasih bakat bermain musik. Ya, diasah terus. Biasa terus. Dan Sempurna. Miracle. ngajen ada apa-apa. Tetap bohong harus ya. Harus karena dalam tubuh mengandung unsur api, men. Benar. Itu terjadi sama Bung saya tahu Ya. Supaya penonton terus bersih gitu. 100 bila ini jadi dong. Ya. Oke, men. Yuk. Ada lagi? Nah, terima kasih banget Wigong sudah Sama-sama. tidak berpendapat bisa mampir di sini. Ya. Siap. See you next time. Tetap jaga kesehatan. Ditunggu karya-karya berikutnya. Ya. Sampai ketemu di Leno. Sampai ketemu ya. Siap. Saya Kacut. Saya Leong. Jigong Gepeng. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gak kerasa sejam lebih, karena sejam. Ada. Morteng ini demen nggak emang kangal jam.